Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan bahas requestan dari Bang Adi Borneo. Katanya minta dibahas token GNS potensial apa enggak. Oke, kita akan coba untuk ulas. Jadi Gains Network atau GNS ini adalah sebuah project DeFi dan harganya saat ini ada di kisaran 108,3 ribu rupiah. Ya, udah naik sekitar 10 persenan. Dan ini token di peringkat 224 di CMC. Untuk supply yang beredar saat ini sekitar 30,4 juta. Jadi lumayan sedikit lah untuk sebuah project. Biasanya miliaran ya. Ini cuma 30,4 juta ya, terbilang sedikit. Memang kalau kita lihat dari informasinya, ini adalah developing Getrade. Jadi Getrade ini semacam exchange gitu atau broker ya, di mana dia mengutamakan liquidity efisien, powerful, user-friendly, decentralized leverage trading platform. Jadi aplikasi trading, teman-teman. Nah, untuk project GNS sendiri, kalau kita lihat dari websitenya, ini dia menggunakan inovasi DeFi ecosystem di dalam produknya dan bergerak di atas Polygon dan juga Arbitrum. Ini ya dia punya beberapa project NFT juga, teman-teman. Jadi untuk project ini bisa teman-teman lihat sebagai sebuah exchange sepertinya atau platform trading lah, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini aplikasinya adalah Getrade, Decentralized Leverage Trading. Bisa kripto, forex, saham, komoditis dan juga indeks. Kelebihannya ya lower fee, kemudian ada high leverage dan juga no scam week. Pengikutnya lumayan banyak, 44.000 orang. Saat ini mereka lagi mencari, ini ada lowongan nih buat teman-teman mungkin yang tertarik. Mereka lagi mencari dev atau pengembang ya, untuk mengembangkan pengembang mereka. Ini dibutuhkan 3 sampai 4 tahun pengalaman di area atau ya paling nggak tahu lah tentang exchange, tentang blockchain. Ini ada lowongan. Kalau teman-teman mau join bisa apply di HR Landing Zone channel in Discord. Itu. Jadi sementara mereka sepertinya butuh mengembangkan atau ekspansi. Ini luar biasa sih, di mana banyak perusahaan sekarang lagi pada cut karyawan, mereka justru buka lowongan. Menarik teman-teman. Siapa tahu saya bisa daftar. Nggak bercanda. Kalau kita lihat dari project ini ya, ini project kebanyakan memang berbicara soal platform trading ya. Jadi kalau dari segi project koin, saya rasa masih belum begitu menarik. Meskipun mereka bilang ini adalah project yang sangat mengutamakan deflasi, teman-teman. Deflasi token at core of each product. Jadi dia bakalan mengurangi terus supply-nya ke depannya. Sehingga ya kalau deflasi diharapkan karena jumlah koinnya semakin lama semakin berkurang, tentunya harganya cenderung menguat. Apakah benar menguat? Ya, kalau kita lihat dari segi pergerakannya, ini baru listing sejak 23 Februari. Ini di Binance, baru listingnya di Binance. Pertama kali listing lumayan ngepam, signifikan teman-teman. Coba kita cek apakah GNS ada di platform lain juga. GNS ada di Binance, ada di CoinX. Mungkin kita bisa coba di CoinX ya. Siapa tahu chartnya lebih banyak. Oh iya, di CoinX chartnya lebih banyak teman-teman. Sementara tadi di Binance ini sangat-sangat minim ya chartnya. Jadi ya dia kita akan pakai chart yang ada di CoinX aja. Kalau kita lihat dari pergerakan chartnya ini cukup bagus lah kalau menurut saya. Sebagai koin platform DeFi, koin exchange ya, pergerakannya masih cenderung cukup stabil. Mungkin ini disebabkan karena mereka punya supply yang sangat-sangat sedikit. Tapi yang teman-teman harus perhatikan adalah seperti apa project atau mungkin seperti apa kegunaan daripada koin ini, apa utility yang dia punya sehingga banyak orang yang ambil. Kalau kita lihat di sini sih dia unique ecosystem NFT. Jadi dia menggunakan token dari GNS ini sebagai fuelnya.
kalau kita mau beli NFT di platform ini. Terus juga ada staking pools teman-teman, dimana kita bisa dapat reward berupa passive income. Itu sih yang mungkin kita harus perhatikan buat project ini. Jadi kegunaannya kurang lebih dua itu tadi. Nah, pertanyaannya, apakah project ini bakalan tetap sustain? Apakah exchange-nya atau trading platformnya akan tetap diminati? Jadi kalau menurut saya, teman-teman, kalau mau invest, mendingan cari tahu dulu. Coba dulu mereka punya platform trading. Apakah bagus atau enggak? Teman-teman harus coba sendiri. Kenapa begitu? Supaya teman-teman bisa experience. Kalau teman-teman sendiri nggak nyaman dengan platform tradingnya, ya gimana orang lain? Jadi itu eh, cara gampangnya lah. Teman-teman harus coba dulu. Gimana? Oh, ini kayaknya kurang ini, kurang ini. Oh, ternyata lebih bagus pakai exchange ini. Nah, itu bisa jadi pertimbangan buat teman-teman untuk menilai apakah proyek ini bakalan bagus atau enggak. Ya, sementara gitu buat GNS pergerakannya masih so far so good karena memang dari listingnya ini masih cukup baru ya di 22 Oktober. Jadi belum terlalu banyak data yang kita bisa lihat, tapi kalau secara project prospek yang mungkin kita bisa lihat saat ini adalah seperti apa exchange-nya. Karena menurut saya fundamental dari project ini adalah si exchange-nya sendiri. Kalau exchange-nya bagus, diminati oleh market, kedepannya bakalan sustain dengan teknologi yang namanya deflasi, saya rasa bakalan menarik ke depannya. Tapi kalau exchange-nya udah kurang diminati, mungkin ya. Terus ya meskipun ada deflasi, ada apa ya, tentunya kurang menarik juga buat orang-orang, teman-teman. Jadi itu balik lagi sih sama fundamental yang dia punya. Jadi gitu aja buat pembahasan Gen S. Kalau menurut saya prospek atau enggak ya tergantung sama exchange-nya, teman-teman. Kalau teman-teman melihat untuk pergerakan harga sih, kalau menurut saya ini masih downtrend. Masih downtrend, dia masih bergerak dalam sebuah channel. Di sini dia masih downtrend ya, dan kita mungkin harus melihat seperti apa pergerakan berikutnya. Apakah dia bakalan breakout, naik, atau justru dia makin lama makin turun, teman-teman. Jadi itu yang kita harus perhatikan ke depannya. Kalau ada yang mau entry sekarang, menurut saya cukup beresiko. Tapi kalau udah tergelanjur punya, mereka punya pool staking ya. Jadi bisa teman-teman stake. Mungkin itu bisa menambah cuan teman-teman ke depannya. Tapi kalau ini menurut saya lebih baik tunggu dulu sampai kira-kira kita dapat pergerakan yang cukup pasti. Ini koin sebenarnya mau kemana? Mau apa mereka buat projectnya dan apakah kedepannya bakalan sustain? Kalau teman-teman masuk hari ini ya menurut saya terlalu terburu-buru sih. Ya level supportnya ya di 5 dolar, 5,7 dolar, berikutnya ada di 4,5. Itu sementara yang bisa menjadi level support buat si Gains Network. Jadi gitu aja Bang Adi Borneo, semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre, makasih.